Iya, silakan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, Bezudin. Halo, halo. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dan juga kawan-kawan yang online. Bukan kawan-kawan, kawan yang online. Karena hanya satu. Ya. Karena nanti, silakan. Karena itu penggunaan bahasa Indonesia jadi salah. Karena menyebut kawan-kawan padahal hanya ada satu yang online. Silakan. Baik, kita ini sudah masuk ke pertemuan ketiga di 19 Ramadan atau 19 Maret. Dan ini pertemuan tiga dan berikutnya keempat. Kemudian bisa jadi minggu depan itu sudah akan ada beberapa kawan yang balik kampung ya, balik kampung. Tanggal berapa? Balik kampung. Ada yang Putu pulang mana? Mulai hari. Tanggal berapa pulangnya? Ada yang ada yang pulang kampung kemana? Keluar ke Jawa, keluar Kalimantan? Ada? Tio, Tio kemana yuk? Tio pulang mana? Ke Baru. Baik, eh, mungkin kita sepakati saja ya. Memang belum ada pengumuman resmi dari kampus kita. Ya silakan. Kalau di kampus yang lain silakan. Itu pengumuman liburnya dari tanggal 28 kalau tidak salah ingat. Berarti kalau kita lihat tanggal 28, hari ini tanggal 19 tambah 7, 26 ya kan masih ada harusnya kalau misalkan menurut kampus yang lain itu. Maka kita bisa jadi akan ada jadwal kuliah satu kali lagi. Tapi karena untuk mengakomodasi dan juga menoleransi kawan-kawan yang berencana untuk ujian, untuk pulang kampung, maka saya berencana untuk mengadakan kuliah minggu depan itu kalau masih ada kuliah ya, itu kita akan kuliah secara daring atau secara online saja, insya Allah ya. Jadi kalau kawan-kawan yang kemudian sebelumnya itu sudah berencana pulang dan sudah pulang, nah jadi masih bisa kuliah di rumah atau di kampungnya nanti ya. Seperti itu. Kira-kira sepakat ya insya Allah ya. Oke, baik. Jadi saya menyampaikan lebih dulu. Jangan-jangan nanti ada yang menunda pulang kampung gara-gara kemudian tidak ada kabar resmi ya terkait dengan mata kuliah ini. Makanya dari sekarang saya sampaikan dulu biar kawan-kawan tidak kemudian merasa kecewa. Wah, ternyata online gitu. Kalau online aku sudah beli dari kemarin misalkan gitu. Jadi daripada nanti bikin kecewa ya sudahlah kita sepakati insya Allah minggu depan kalau masih kuliah dan masih dijadwalkan kuliah oleh prodi kita akan kuliahnya secara daring insya Allah. Baik, hari ini seperti janji saya di pertemuan yang lalu, kita akan mencoba mengenalkan ya beberapanya, tapi mungkin ada beberapa hal yang juga perlu kita pelajari di sini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak dari microcontroller ini. Sudah siap? Sudah ada yang berencana mau pulang kapan? Baik, kita lanjut dulu ya. Silakan. Ini pintunya agak lengket jadinya. Silakan masuk, silakan. Sebenarnya enak dibuka pintunya, ada anginnya. Mau dibuka aja, tapi terganggu nanti oleh kawan-kawan. Tapi ada di situ kok anginnya. Saya mohon maaf sekali lagi ini saya lupa terus mau menyampaikan. Kayaknya ini kipas di Banjarmasin deh yang dibawa. Tapi ternyata juga rusak. Iya. Pernah ada dua lagi di ruang robot ya Ji ya. Itu nggak dicabut gitu.
Ada dua lagi di ruang robot itu. Jadi di ruang robot itu kalau kawan-kawan nanti jalan-jalan itu ya, lengkap AC 2, kipas 2 ya dia. Kalau nginap di situ, nah, dijamin dinginan kata Aji. Kalau AC-nya dua-duanya dihidupkan. Baik, di pertemuan yang lalu, ini ada yang bakar sampah di situ ya. Oke, tercium oleh saya ini asapnya. Baik, kita lanjut lagi. Mohon maaf ya. Mungkin baunya agak menyengat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ini, kita akan coba lebih detail lagi terkait dengan apa yang kemudian diperlukan pada saat kita ingin melakukan atau memprogram dari sebuah microcontroller. Jadi ingat, microcontroller itu adalah sebuah chip yang kemudian tidak akan berfungsi apa-apa kalau kita diamkan begitu saja. Jadi kalau misalkan beli di pasaran gitu ya, beli microcontroller ATmega 328 misalkan, seperti ini ya, yang tertancap di sini. Pada saat ditancap, pasangin lampu atau pasangin LED gitu ya, kemudian pasangin relay dan lain-lain, oh nggak jalan ya. Ya karena memang belum diprogram. Karena sekali lagi, untuk kemudian dia berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita perlu memprogram. Sama aja kemudian kawan-kawan beli laptop gitu ya. Tapi kalau laptop sekarang kan sudah pre pre install dari pabriknya ya untuk OS-nya. Hanya saja biasanya perlu diaktifasi. Kalau kawan-kawan beli siapa namanya si Ade beli handphone itu kan dia sudah ada OS-nya kan, tapi hanya perlu diaktifasi diaktifkan garansinya dengan cara masukkan email biasanya ya kan, email kemudian dia terkoneksi ke internet, dia otomatis sudah mengklaim garansinya per tanggal itu. Jadi kalau misalkan Ade, Putu atau yang lain atau si Tio misalkan beli handphone hari ini, tapi dihidupkannya di bulan depan, maka aktif garansinya akan bulan depan, tidak bulan ini atau tidak hari ini. Itu katanya yang jual ya, saya tidak tahu persis sih, karena saya belum sempat ngecek misalkan beli merek A, kemudian masuk ke websitenya, kemudian lihat klaim garansinya gitu. Kalau laptop itu pernah juga saya beli hari ini, misalkannya saya aktifkan, tapi ternyata garansinya itu sudah 2 bulan yang lalu. Itu ada juga yang seperti itu. Itu sering ya kayak gitu ya Ji ya. Itu laptop anak saya dulu di berapa tahun ya? Dia angkatan 2022, berarti sudah 3 tahun yang lalu tuh. Seperti itu. Padahal laptop siang ini itu saya aktifkan itu hari itu misalkan ya, itu garansinya per tanggal itu. Artinya saya berpikir tapi tidak suzon sih bahwa laptop anak saya itu sudah diaktifkan sebelumnya. Jadi diaktifkan sebelumnya kemudian di reset lagi tuh dikembalikan lagi ke factory defaultnya ya dia ada kan itu ya. Jadi di laptop itu kalau kawan-kawan perhatikan ada tombol kecil biasanya di situ. Tapi kalau misalkan tidak masuk ke tombol itu juga masuk ke BIOS-nya nanti ada menu untuk mengembalikan ke factory defaultnya. Kalau di kita sapa dulu kawan-kawan yang lain. Hafiz, Hafizuddin, halo, halo, Hafiz. Nah, udah yang ada saja. Adek, kalau adek beli handphone kemudian ternyata ada error-error dikit, kemudian bisa masuk dengan cara apa ya? Tekan power up, volume up atau volume down ya. Dia akan masuk ke factory setting ya di situ ya. Di situ akan tulis ada menu apakah start manually atau start normally gitu ya. Kemudian ada lagi nanti setup, ada juga yang apa bahasanya? Hah? Apalagi yang ke factory default itu ada menunya lagi kalau tidak salah ya. Lupa saya. Pokoknya seingat saya kemudian ada menu yang kita bisa pencet itu atau pilih itu dengan memilih di tombol volume up and down itu, kemudian kita pencet power untuk enternya ya. Nah, nanti kan ada menu di situ untuk mengembalikan. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk ke Android-nya pun ataupun saya tidak tahu iOS ya karena tidak punya. Jadi saya berceritanya di Android. Itu juga ada nanti di menu settingnya itu dan seterusnya di dalamnya ada nanti reset to default factory atau reset to factory default gitu ya maksudnya ya. Nah, itu kita bisa kembalikan. Jadi pada saat kemudian dia restart lagi setelah mereset tadi ya, semua semua foto segala macam settingan kita itu akan kembali ke posisi awal pada saat kemudian adek, Tio ataupun yang lain atau Putu membeli handphone itu pertama kali dan diaktifkan pertama kali kan tidak ada aplikasi-aplikasinya kan, kecuali aplikasi bawaannya ya. Ya, aplikasi bawaannya biasanya seperti kalau YouTubean itu sudah ada duluan ya dia ya. IG kadang-kadang sudah terinstall duluan. Atau pada saat kita sudah mengoneksikan dia ke internet seperti punyanya ibu kemarin itu aplikasi-aplikasi yang macam-macam, game-game itu juga sudah masuk duluan. Jadi saya pikir kenapa jadi lama sekali nih ya setupnya. Saya nunggunya lama gitu.
Kenapa nggak jadi-jadi? Harusnya kan sebentar aja sudah langsung masuk ke tampilan awal. Nah itu gara-garanya tadi dia kemudian terhubung ke internet, kita tidak batasi dia mengakses untuk menginstalasi aplikasi yang disarankan oleh sistem operasinya atau Androidnya, kemudian dia install aja. Akhirnya lama jadinya. Baik, sekali lagi tadi si microchip microcontroller ini untuk kemudian kita bisa eh, pakai, kita gunakan entah nanti digunakan untuk mengendalikan robot ataupun yang lain ya, mesin cuci ataupun apapun yang kemudian ingin kita buat dan ingin kendalikan, maka kita perlu nanti memprogramnya dulu. Dan untuk itu kita perlu programmer namanya. Dan di depan kita ini ada beberapa sudah programmer. Mungkin kalau kawan-kawan mau lihat sambil-sambil ini ya, dilihat saja dulu biar tidak terlalu asik nantinya. Jadi paling tidak sudah tahu ini colokan USB-nya ada di sini. Nah, ini ada USB micro-nya, ada USB Type A-nya. Kalau di sini tidak ada USB-nya karena ini modul I/O. Nanti kita berbicara modul I/O, tapi belum. Kita lihat dulu. Baik, sebelum tadi sudah disampaikan, kita akan memerlukan sebuah eh, programmer ya. Nah, kemudian sebelumnya dulu, ini kita punya referensi ya, di referensi ini itu masih biru ya, nomor 20. Lupa saya, lupanya kelewat itu. Berubah warna jadi warna putih. Nah, pertama kali saya kenal mikrokontrol ini tahun 99 kalau tidak salah ingat, itu waktu ada lomba di ITB. Jadi ITB mengadakan lomba dengan disponsori oleh kalau kita sebut merek Hitachi ya dulu ya. Nah, Hitachi itu yang kemudian memproduksi di tahun itu ya sebuah mikrokontrol yang kemudian mereka lombakan. Saya lupa serinya, mohon maaf. Tahun 99 itu ada Hitachi kalau tidak salah yang kemudian mengadakan lomba dan tempatnya di ITB. Jadi kampus-kampus seluruh Indonesia itu diundang untuk kemudian mengirimkan eh, dutanya ataupun kelompok yang kemudian akan merancang sistem mikrokontroler. Waktu itu kami masih awam sekali terkait dengan mikrokontroler karena di kampus pun tidak diajarkan. Belum diajarkan waktu itu ya, waktu tahun 99, 2000. Sampai saya lulus pun itu tidak ada mata kuliah mikrokontroler sebenarnya. Adanya mata kuliah mikroprosesor. Jadi saya secara pribadi itu belajar sendiri. Kan sempat saya cerita bahwa ini ya, entah di kelas ini atau di kelas yang satunya, bahwa saya ikut sit in bahasa ininya sit in itu saya duduk di kelas dari prodi yang lain yang kemudian itu prodinya kalau saya D3 ya. D3 sistem kendali apa D3 elektronika itu saya tidak ingat apa persis. Jadi saya ikut kuliah di situ walaupun saya tidak mengambil mata kuliah itu dan saya tidak di D3 ya kebetulan kuliahnya D1 eh, kemudian mempelajari terkait dengan mikrokontroler itu. Jadi kemudian waktu itu ya tahun-tahun itu anak-anak D3 diajarkan mikrokontroler, ya anak S1 hanya diajari mikroprosesor. Tapi karena saya tertarik untuk membuat sesuatu yang berbasis mikrokontroler itu ya, akhirnya saya kemudian belajar sendiri. Oleh pembimbing saya waktu itu diberi kesempatan untuk belajar. Tapi duduk tidak boleh ganggu, tidak boleh nanya, tidak boleh ribut di dalam kelas itu. Jadi saya ada satu atau dua orang atau tiga orang waktu itu yang diperkenankan untuk turut serta kuliahnya beliau. Kebetulan pembimbing saya itu yang mengampu kuliahnya. Nah, itu dia. Nah, kembali ke lomba tadi, kemudian saya ada tiga atau empat orang kawan-kawan itu yang kemudian ikut lomba itu. Dan kami sekali lagi waktu itu awam sekali terkait dengan mikrokontroler karena belum pernah diajarkan. Akhirnya kami merancangnya seadanya, sebisanya. Jadi kalau merancang mikrokontroler itu kan nanti direncanakan, ya dia nanti connect ke pin mana. Kalau misalkan itu motor itu ya motor driver untuk menjalankan robot, misalkan dia connect ke pin mana. Ini kalau misalkan Aji dan kawan-kawan waktu di SMK diajari mikrokontroler sampai ke apa ya, ESP32 ya Ji? Atau not MCU? Belum sampai ke situ ya? Not MCU apa? Belum belum sampai sana ya? Belum sampai ke situ ya? Nah, itu tapi kita tidak juga punya perangkat yang kemudian memungkinkan untuk ke situ ya. Saya kembali lagi ke situ tadi, untuk menanti si mikrokontroler ini bisa mengendalikan perangkat di luarnya, maka kita perlu setting, perlu rancang dan perlu hubungkan dulu dia nanti ke port mana. Apakah ke digital port, apakah kemudian ke analog port. Nah, itu yang kemudian kita tentukan dulu. Nah, waktu kami di awal-awal ikut lomba itu, kami tidak tahu sama sekali ini mikrokontroler ini barang baru nih, barang-barang mewah itu ya. Artinya dalam kesehariannya juga kami tidak belajar itu dan kalau dicari tahu harganya itu bisa jadi jutaan ya waktu itu ya harganya. Dan itu memprogramnya seperti apa kami tidak tahu. Nah, karena memang waktu itu awam sekali. Jadi kami ikut saja, asal rancang saja.
Waktu itu yang kami rancang adalah sistem kendali pembudidaya jamur merang. Jamur merang tahu jamur? Kan ada jamur kuping, jamur kancing ya. Ini yang Putri, Putu biasa makan makan pernah makan jamur? Jamur apa? Jamur sawit. Ada ya jamur sawit ya? Tuh kan? Saya baru tahu ada jamur sawit. Dulu di Jogja itu namanya jamur merang. Jadi jamur merang itu tumbuhnya di bekas jerami. Jadi jerami habis orang memanen sawah, memanen sawah, memanen padi ya, itu kan ada batangnya itu kan. Nah, batangnya sampai kering, kemudian nanti diberi air. Kemudian diberi air, diletakkan di tempat yang lembab, nanti akan tumbuh jamur dari situ. Nah, itu dibudidayakan waktu itu di Jogja. Bisa jadi sampai sekarang. Jadi sebelum kemudian kami merancang itu, kami mengadakan kunjungan dulu, survei awal dulu ke tempat atau ke petani yang membudidayakan jamur merang itu. Ada di daerah Kaliurang. Yang pernah ke Jogja? Putu pernah ke Jogja? Nah, nanti kapan-kapan ke Jogja ya, jalan-jalan. Jalan-jalan di situ. Supaya atau mau penelitian dan objeknya ada di situ, atau penelitian awal juga boleh ya ke situ. Nah, kapan-kapan ya, kita ya, misalkan ada kesempatan. Ini sudah lama nih mahasiswa tidak mengadakan tur, studi tour gitu. Nanti kalau kalau misalkan ini kawan-kawan di Hima ataupun di BEM ya, bisa itu adakan. Kita kemana nanti? Kan ada beberapa kampus yang di, kebetulan kan banyak sekali kawan-kawan saya yang ada di Jogja itu yang kemudian kita bisa kunjungi. Nah, nanti diatur waktunya, misalkan mau yang sampai ke di Surabaya ada, kemudian di Bali misalkan sampai sampai ke Bali. Jadi anggap saja ini jadi cerita tur ya, gak apa ya sebentar ya. Misalkan dari Banjarmasin di Surabaya itu kan, kemudian nanti naik kereta ke Jogja ya, ya bisa naik kereta. Kalau ke Bali itu kan harus nyebrang tuh, nyebrang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kawan-kawan bisa atur. Kita nanti bisa kunjungan kemana, kemudian mau belajar apa di situ. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi waktu itu kami berkunjung ke pembudidaya ataupun ke petani jamur merang yang bertanya dulu di situ seperti apa ini tempatnya. Mereka punya tempat agak besar, mungkin seruangan ini misalkan gitu ya waktu itu saya lupa ingat persisnya. Kemudian di situ ada rak-raknya, dan kemudian itu disediakan eh, apa namanya jamur merangnya, kemudian ada sprayernya. Tapi waktu itu mereka masih menggunakan sprayer manual, jadi disemprot manual gitu. Kemudian dikondisikan ruangannya itu agar tidak panas. Kalau nanti panas ada angin yang harus disedot dari luar atau dikasih blower ya. Nah, waktu itu kami merancang seperti kayak model terrarium atau apa ya. Terrarium itu kan untuk ya kurang lebih ya kayak terrarium, kayak kayak kotak gitu besar. Anggaplah setengah meja ini. Kemudian di situ ada medianya, jamur merangnya, kemudian ada sprayernya, penyemprot. Karena ya kalau misalkan ke resto mana kemudian ada sprayer yang disemprotkan, ada sprayer itu. Kemudian ada blowernya juga kipas yang kemudian kalau di dalam situ ada suhunya sudah terlalu panas kemudian disedot. Nanti waktu-waktu tertentu harus di spray atau disemprot. Nah, ada sensornya juga yang dipasang di situ. Itu yang kemudian dirancang. Tapi waktu itu memang belum sampai ke alat ya, baru sampai rancangan apa namanya dasar saja. Namanya juga rancangan itu kan. Jadi waktu itu lombanya lomba perancangan aplikasi microcontroller berbasis Hitachi sekian gitu serinya. Itu judul-judul ininya, judul lombanya waktu. Nah, tapi karena memang kami awam sekali ya, cara memprogram tidak tahu, kemudian tentang microcontroller juga masih eh, sedikit sekali yang kami tahu, akhirnya memang tidak tidak lolos didanai. Itu yang kalau lolos didanai sekian juta gitu ya didanai. Tapi tidak apa-apa itu kemudian akhirnya memberikan pengalaman bagi saya dan kawan-kawan untuk kemudian nanti belajar lebih ini lagi. Tapi kami tidak pakai microcontroller yang semahal itu. Akhirnya kami pakai dari sekian banyak apa merek ini, kami pakai yang merek Atmel itu yang nomor 3. Dan habis itu pun sampai saya kemudian lulus dan mengajar di Simic Manager baru dari sejak 2004 itu saya pakai Atmel itu yang saya bawa dan akhirnya sampai sekarang itu kita masih pakai Atmel. Walaupun kemarin yang di Banjarmasin ada yang Intel Galileo itu ya Ji ya, lihat gak Ji? Itu pakai Intel, tapi harganya mahal satu apa namanya satu programmernya itu. Mungkin sebesar ini kalau tidak salah ingat yang prosesornya Intel. Tapi RAM-nya sudah 512, ROM-nya sekian mega kalau tidak salah. Iya, mohon maaf. ROM-nya dia pakai micro SD eksternal. Nah, micro SD eksternal. Jadi sudah kita bisa ekstensi sampai bergiga-giga itu ininya aplikasinya. Dia pakai kalau tidak salah kecepatannya sekitar kalau tidak salah maksimal 1000 MHz. Nah, nanti kita lihat ya kecepatan mikrokontroler kita ini mungkin hanya sekitar 16
eh, megahertz, 16 sampai 20-an megahertz. Di sini ada nanti kelihatan. Kalau kawan-kawan amati di situ ada chip di sini. Bukan chip, kristal ya. Mata saya tidak bisa melihat dengan detail di situ. Itu tertulis berapa. Di situ ada tulisannya dia berapa bekerja di frekuensi berapa. Nah, jangan dibandingkan dengan handphonenya si Putu misalkan ya. Itu sudah pakai octa-core yang 8 prosesornya misalkan ya, atau bahkan lebih. Kemudian satu prosesornya 1 GHz. Berarti dia sudah bekerja di frekuensi 8 GHz. Kalau di paralel gitu ya. Kalau serial bisa bisa jadi nanti dia bergantian. Tapi kalau di paralel maka akan bisa bekerja secepat 8 GHz kecepatannya ya. Nah, baik, kalau dibandingkan dengan ini tidak sebanding ya. Ini hanya sekitar 16 sampai 20-an 4 megahertz nantinya. Baik, kita lanjut lagi. Dari sekian banyak ini, sekali lagi yang mungkin kawan-kawan kenal, beberapa di antaranya ya, bisa jadi Intel nomor 13 itu, kemudian nanti Atmel itu, kemudian ada juga situ microchip. Nanti si Atmel itu awalnya berdiri sendiri, kemudian akhirnya diambil alih oleh microchip teknologi itu, akhirnya kemudian di sampai sekarang masih kalau tidak salah ini. Nah ini ya. Nah, kemudian waktu saya kuliah dulu juga kami tidak menggunakan microcontroller, tapi sekali lagi yang kami gunakan adalah mikroprosesor. Waktu itu mereknya Zilog yang terakhir nomor 38. Jadi kalau kawan-kawan lihat kita sebentar saya scroll, saya search dulu ya di ini. Mohon maaf nih, kalau sharingnya sharing, saya stop share-nya dulu. Kemudian share-nya share screen ya. Tidak share Windows ya, saya share screen. Jadi kalau kita lihat ke browser, lisensi belum saya buka. Kita tadi zero. Ini adalah sebuah mikroprosesor yang 8 bit ya. 8 bit mikroprosesor. Nah, ini dulu chipnya seperti ini. Nah, nah ini mikroprosesornya ini. Zilog Z80 CPU ya. Jadi ini yang dulu waktu awal-awal eh, ya waktu saya kuliah itu yang dipraktekkan adalah ini ntar. Saya cari modulnya. Masih ada nggak ya gambarnya? Kan ini sudah lama sekali gambar. Nah, ini dia. Iya ini. Nah, ini modulnya dulu. Jadi kalau mau memprogram itu, kami pakai misalkan pakai kode kode, aduh saya lupa namanya, kode mesin ya kalau tidak salah itu ya, atau kode hexa, hexa kayaknya, bukan mesin. Jadi misalkan 3E 08, 3C ini, kemudian 4D, kayak gitu cara memprogramnya. Jadi beda sekali dengan kemudian berikutnya kami itu memprogram microcontroller ya, atau sekarang kita memprogram microcontroller itu sudah pakai bahasa bahasa C. Bahkan bisa jadi berikut-berikutnya itu sudah pakai AI ya. Kawan-kawan di tim robotika itu sudah juga menggunakan AI untuk kemudian menggenerate sebuah program tertentu untuk kemudian bisa diaplikasikan ke mikrokontroller. Jadi karena sudah zamannya AI atau zamannya AI, maka kemudian kita bisa dibantu. Kalau dulu seperti ini. Jadi sekali salah kemudian mengetik salah satu kode programnya, maka harus diulang dari awal. Bisa bayangkan ya, misalkan sudah ngetik ada sekian eh, puluh gitu, kan puluh sudah gini. Salah satu, ulangi lagi dari awal, reset lagi, ulang lagi. Itu ada tombol, ntar resetnya ada nggak dulu ya? Ada, ada, di pojok kanan atas, reset itu. Mana sih kurang-kurang ini ya? Eh, nih, tombol reset. Jadi reset lagi, ulang lagi. Dan seterusnya kemudian diulangi lagi sampai akhir. Jadi kemudian pada saat di running kemudian error, ulang lagi dari awal. Jadi bayangkan itu karena kalau tidak salah dulu ya, mata kuliah ini SKS-nya ada 4. Jadi kami kalau praktikum itu bisa sampai malam kadang-kadang. Yang di ruang lab komputer juga sampai seperti itu.
Karena waktunya cukup panjang biasanya. Jadi kan satu SKS praktikum itu sama dengan 2 jam kalau salah, 2 kali 60 menit. Jadi anggap saja SKS-nya kami itu 4, 2 SKS di kelas, kemudian 2 SKS di praktikum. Maka 2 SKS itu berarti 4 jam, 4 kali 60 menit di laboratorium itu. Karena memang waktu itu untuk memprogram itu tidak semudah sekarang ya. Sekarang tinggal masukkan AI keluar programnya. Tapi nanti ini tidak langsung otomatis jalan gitu ya. Karena sekali lagi ada tulisannya kan di AI itu, ChatGPT can make mistakes. Paham maksudnya ya? Ya kan? Oh ya, dia bisa salah itu jawabnya. Dan Aji dan kawan-kawan juga di tim robotika itu sudah membuktikan tidak kemudian serta merta apa yang AI generate itu langsung jalan. Secara teknis dia tidak akan ada error ya. Pada saat di compiling gitu ya, di compile dia tidak akan ada error. Tapi pada saat di running di mesin aslinya ataupun di robot aslinya belum tentu jalan. Nah itu jadi makanya dia selalu mengingatkan kita di situ bahwa AI atau ChatGPT ataupun yang lain can make mistakes. Jadi tulisannya AI can make mistakes. Jadi dia bisa salah gitu. Tetap kemudian kita harus melakukan kontrol ataupun pengendalian ataupun pengecekan ulang gitu ya, sehingga kemudian apa yang kita program itu benar-benar sudah sesuai dengan yang diinginkan. Saya kembali ke sini. Nah, jadi ya ini yang juga paham betul terkait dengan Zilog ini ada Pak Romi. Pak Romi itu kakak angkatan saya waktu kuliah di Jogja ya, di UNJ. Kami dulu kuliahnya bukan di UNJ tapi di IKIP, namanya IKIP Jogja. Jadi saya masuknya di IKIP, lulusnya di UNJ. Jadi lucu ya. Mungkin kalau misalkan seandainya Anda masuk di STIMIK Banjarbaru, keluarnya nanti Universitas Banjarbaru, misalkan gitu ya. Tapi karena kita tidak berkembang sampai ke universitas, gitu lah. Ini ngomong-ngomong soal perkembangan universitas, kita memang masih ini ya. Sudah sering itu si asesor-asesor menyarankan kita membuka prodi-prodi baru agar kemudian bisa jadi universitas. Sikus Borneo sudah jadi universitas ya kalau tidak salah ya. Nggak tahu nggak? Kalau tidak salah sudah jadi. Apalagi ya yang jadi universitas itu? Lupa saya. Sari Mulia di Banjarmasin dulu namanya Akbid, Akademi Kebidanan. Jadi hanya orang-orang yang kuliah kebidanan, kemudian dia buka lagi di prodi keperawatan, sampai sekarang buka informatika juga. Karena dia sudah universitas di situ. Nah, itu dia. Kita memang sedikit ketinggalan di situ ya. Si Uniska bahkan lebih dulu kita untuk urus prodi TI dan SI-nya. Tapi mereka sudah luar biasa karena mungkin cara mengelolanya yang tidak sama ya. Tapi kita tidak menyalahkan kampus kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita berdoa ada perubahan yang signifikan dari apa yang sudah ada sekarang. Ya, baik kita lanjut dulu. Kita tidak bahas itu ya. Baik, yang kemudian apa mikrokontroler ini ada di pasaran kebanyakan ini ya. Satu Intel ini. Intel ini juga tidak hanya mikrokontroler dia juga masuk ke kalau mikroprosesor kan sudah lama juga ya. Makanya sekarang CPU atau mikroprosesor yang ada di laptop-laptop kita kan kebanyakan kan dikuasai oleh dua gitu kan. Intel dengan AMD. Ada nggak yang lain? Ada yang lain ya, Ji? Ada dua itu aja ya? Kecuali yang non komersial ya, mungkin IBM sendiri ya dia ya. Dulu kan IBM itu disempat dibeli juga kalau nggak salah oleh Microsoft dulu. Makanya dulu namanya IBM PC. Habis itu dibeli oleh Microsoft, ya sudah nggak ada lagi IBM-nya. Nah, oke. Yang berikutnya ada Motorola juga. Ini masih terkenal sampai sekarang. Kemudian, tapi memang kalau dari sisi perangkat apa namanya komunikasi handphone itu tidak terlalu se, ini ya sebanyak penjualan yang merek-merek yang ada sekarang. Kalau dulu sempat juga Motorola ini ada. Tapi karena memang dia kalah teknologi dan lain-lain, akhirnya dia stuck. Nah, kemudian ini untuk microcontroller ada microchip yang kemudian punya dulu dua ya. Dan yang sekarang kita gunakan yang ini. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Dari 2004 sampai sekarang. Nanti kita lihat yang keluarga yang digunakan oleh kita di sini Banjarbaru ya. Kita tadi sekali lagi fokus ke sini ya. Kita pakai yang Atmel. Kenapa? Karena sekali lagi ini harganya sampai sekarang murah. Bayangkan saja kalau dulu saya beli microcontroller chipnya ini 40.000, sekarang 48.000 itu sudah dapat satu modul programmernya ini. Dulu chipnya 40.000, kemudian programmernya dibeli 400.000. Jadi hampir 500.000 lah, 450.000 ya dulu ya.
untuk kemudian bisa membeli sebuah microcontroller downloader, namanya downloader. Baik, nanti kawan-kawan bisa lihat atau cermati lagi ya, microcontroller itu biasanya dibedakan dari kapasitas memorinya. Kadang-kadang kalau kita lihat dari serinya itu sudah kita tahu, oh ini adalah microcontroller yang RAM-nya sekian, ROM-nya sekian. Nah, kemudian yang pertama kali ada di sini, jadi saya cerita yang ada di Civic Manager baru ya. Kita pertama kali menggunakan yang keluarga MCS 51. MCS itu singkatan dari Microcontrollers seri 51. Nah, ada apa aja nanti di situ. Kemudian kita juga gunakan yang keluarga AVR sampai sekarang ya. AVR itu yang ATmega. Yang ini ATmega 328. Kita juga punya sebelumnya yang 168. Yang sekarang ini yang 256 kalau tidak salah. Eh, Tampaknya belum saya tulis di slide. Lupa saya. Yang 256. Baik, ini adalah seri MCS 51. Dia pakai dulu bahasa untuk memrogrammnya bahasa assembly namanya. Kalau di bahasa Indonesia bahasa rakitan. Agak-agak lucu sih, tapi memang ada. Kalau kawan-kawan cek gitu ya di data pangkalan data dikti, mungkin mungkin masih ada jejak digital bahwa saya dulu sempat mengajar mata kuliah itu. Nggak tahu ya, masih ada nggak ya? Lupa saya. Kalau dulu ada namanya mata kuliah bahasa rakitan atau bahasa assembly. Nah, semua microcontroller ini kita sempat praktekkan atau sempat punya di SIMIK Banjarbaru. Jadi kita itu saingannya Polyban waktu itu ya. Karena waktu sebelum saya mengajar di SIMIK Banjarbaru, saya jualan dulu. Saya jualan programmer ini. Akhirnya kawan-kawan yang dari Polyban juga belinya ke saya waktu itu programmer-programmer. Beberapa di antaranya ya. Selain mereka kemudian beli di Jawa. Tapi kalau di Jawa itu kan pengiriman segala macam. Karena saya sudah menyetok itu cukup banyak waktu itu. SIMIK Banjarbaru juga saya yang nyuplai waktu itu karena saya yang jualan ini. Dan setelah itu kemudian saya melamar di SIMIK untuk jadi pengajar waktu itu ya. Jadi saya sudah jualan itu sejak tahun 2003. Setahunan lah kurang lebih. Setahun setelah itu saya jualan-jualan ini. Kemudian saya kemudian disarankan oleh istri untuk juga mengajar. Jadi waktu itu saya sebenarnya malas mengajar. Sampai kalau cerita ininya ya, historinya, kenapa saya kemudian jadi pegawai negeri, yang buatkan lamarannya bukan saya. Yang buatkan lamarannya adalah istri saya. Anda bisa bayangkan itu ya, yang buat lamaran itu. Kan dulu kalau kita bikin lamar pekerjaan itu kan ada surat lamaran yang harus ditulis ya kan? Dan surat lamaran itu harus ditulis pakai tangan, tidak boleh diketik pakai komputer waktu itu. Itu kan untuk melihat, misalkan ini si adik tulisan tangannya seperti apa, rapi, tidak rapi, apa terlalu naik ke atas atau miring ke bawah itu kan ada ya. Kalau saya mungkin kalau nulis itu bisa jadi agak turun ke bawah atau miring sana kemari, nah itu. Itu orangnya artinya tidak terlalu lurus gitu ya. Kadang-kadang ya apa namanya nyeleneh-nyeleneh misalkan seperti itu ya itu wajar lah ya. Ada juga yang orang yang tulisnya huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua. Itu mungkin tidak belajar bahasa Indonesia bukan apa-apa sih. Karena waktu bahasa Indonesia kan harusnya diajari kapan menggunakan huruf kecil, huruf besar. Ada yang tulisannya rapi ya dari awal, itu memang orangnya rapi. Baik, kita lanjut lagi. Jadi semua seri microcontroller yang ada di sini itu semuanya kita punya di SIMIK Banjarbaru ya. Saya kebetulan belum sempat menelusuri kembali di lemari. Jadi di Banjarmasin itu ada lemari yang kemudian disediakan untuk saya menyimpan perangkat-perangkat praktikum ini dari awal sampai yang kecuali ini ya. Ini tidak disimpan di situ lagi. Karena ini disimpannya di tempatnya Pak Ruslan di ruang server seberang. Jadi kalau ini tidak disimpan di situ. Jadi yang perangkat-perangkat yang lama-lama ini masih disimpan di sana. Nah, beberapa di antaranya itu dipakai di tim robotika, tapi ternyata juga beberapa di antaranya sudah rusak ya karena sudah belasan tahun di tempat kita walaupun sudah disimpan baik-baik karena memang perangkat elektronik itu walaupun mereka klaim bisa diprogram sampai 1000 kali ternyata mungkin beberapa puluh kali atau bahkan tidak sampai 100 kali sudah rusak. Ya, itu kan klaimnya mereka. Wajar ya. Nah, kemudian kita menggunakan juga yang seri AVR ini sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ini yang kita gunakan, saya tidak baca semuanya di situ, kawan-kawan nanti bisa baca sendiri. Saya hanya perlihatkan saja. Kita pakai seri yang ATmega. Ada banyak sebenarnya seri AVR, tapi yang kita gunakan yang ATmega. Jadi yang kita gunakan awal-awal itu adalah yang 8535. Yang ATmega 8 kita tidak gunakan. Yang kita gunakan pertama kali yang 8535. Kemudian 168 itu tahun 2000, ATmega 8535 tahun 2008 kalau tidak salah. Kemudian yang 168 itu 2011 2012. ATmega 328 itu tahun 2018. Oh, nggak ada tulisannya di sini ya.
Kalau saya biasanya kalau yang mengadakannya saya atau yang kemudian meminta pembeliannya itu, saya tulisi biasanya. Tidak ada tulisannya. Tapi seingat saya Pak Boy itu menyampaikan bahwa ini tahun 2018, Pak. Kenapa saya tidak tahu atau tidak saya tandai? Karena saya waktu itu masih belum pulang dari Jogja. Saya pulang dari Jogja tahun 2019. Agustus. Ya, Agustus 2019. Aktif lagi untuk mengajar 2019 September. Jadi waktu pengadaan ini saya tidak di Civic Manager baru. Tapi Pak Boy menyampaikan kalau tidak 2017, 2018, Pak. Nah, itu yang 328 nih ya. Barulah kemudian tahun 2023, ya 2023 ini saya minta lagi yang 2023 itu ATmega 256. Termasuk perangkat-perangkat lain yang ada di sini nanti ini ada di bawah saya tidak bisa bongkar karena terlalu banyak. Yang apa namanya? Dot metrik yang kita nanti bisa bikin tulisan berjalan seperti kawan-kawan misalkan datang di Sinik Menyeru di depan itu kan. Selamat datang mahasiswa baru Sinik Menyeru. Ada yang running text-nya sih. Atau datang di bank mana ataupun di eh, toko-toko ya atau di mall misalkan ada tulisannya. Nanti kalau misalkan memungkinkan kita bisa juga bikin tulisan-tulisan. Yang saya ingin itu adalah kita juga connect ke laptop. Jadi kita bikin GUI-nya di MATLAB, kemudian nanti kita eksekusi langsung di microcontroller. Jadi kalau nanti yang ada-ada itu kan kita langsung program di laptop, kita upload programnya di ke microcontroller, kemudian tidak bisa diubah-ubah lagi secara real time gitu. Nah, maksud saya nanti kita bisa ubah secara real time dari aplikasi di MATLAB. Jadi kita buat GUI-nya gitu, nanti kita bisa ubah. Insya Allah. Harusnya sih bisa. Karena yang kami buat di Banjarmasin itu kan mengendalikan robot bisa bisa connect. Waktu saya di Jogja terakhir 2014 sampai 2019 itu membuat aplikasi yang eh, membaca data dari video, membaca data video ya dari kamera stereo, kemudian diolah di MATLAB. Kemudian hasil pengolahannya saya jadikan sebagai kendali dari si microcontrollernya. Jadi dari laptop dipasang di robot itu ya untuk mengendalikan microcontroller. Nah itu harusnya bisa. Cuma nanti bagaimana kemudian kita memprogramnya aja. Kita belajar lebih detail lagi. Karena yang ada di sebelum-sebelumnya saya mengajar itu belum sampai ke situ. Makanya saya nanti ada beberapa bisa jadi yang akan saya lewati materi-materi atau teori-teori yang kemudian kawan-kawan bisa baca sendiri, bisa pelajari sendiri. Tapi nanti kita akan eh, di mata kuliah kita ini diminta sekali lagi ya kalau bisa itu katanya project base apa sih? Project base ya artinya setiap kali kita kemudian kuliah itu ada project yang kemudian kita kerjakan mahasiswa kerjakan atau yang dosennya tugaskan ke mahasiswa. Baik, kita lanjut lagi ini yang kita perlukan sekali lagi kita perlu programmer tadi ya. Ini ada downloader dan ISP. Nah, saya perlihatkan dulu ya yang downloader yang kita punya yang lama. Ini kenapa saya bawa-bawa? Sini ada mouse. Saya ke Hafizuddin. Halo, masih aktif? Sudah keluar dia ya? Atau zoomnya sudah Masih hilang? Pak, Oh masih. Oh sebentar. Sebentar. Slide saya kelihatannya habis ya. kelihatan Pak. Baik, saya ke sini lagi. Kita lihat programmer. Oh, nah. Ya, ini saya sampaikan tadi kita pakai dulu namanya downloader dan bahasanya bahasa assembly. Kemudian 2008 kita pakai AVR, sudah pakai ISP namanya In System Programming, kemudian bahasanya bahasa C. Nah, nanti kita lihat dulu programmernya ini. Ntar saya perlihatkan. Nah, ini namanya HB2000 dan HB2000W. Mohon maaf, kurang satu nolnya. Harusnya 2000 dan 2000W. Ya. Kalau yang 2000, HB2000 itu dia pakai koneksi pakai ini. Masih ada yang kenal ini? Kalau di PC mungkin masih ada ya, masih disediakan ini namanya port paralel. Waktu saya satu juga menghubungkan antara PC saya ke microcontroller itu pakai ini, pakai port paralel ini. Dan waktu itu juga sempat kami dapat tugas dari fakultas ya, karena ada pameran itu. Ditugasi oleh fakultas, coba buatkan sistem lampu merah yang kemudian dikendalikan dari PC. Ada maketnya, tahu ya maket ya? Maket yang kayak sketsa gitu, ada gedung, ada mobil-mobilan, ada simpang empat lampu lalu lintas gitu.
Itu disuruh oleh fakultas waktu itu karena mau pameran untuk membuat sistem kendali lampu lalu lintas. Nah, nanti kawan-kawan juga bisa membuat itu seperti saya sampaikan sebelumnya. Nanti survei ke lampu lalu lintas yang mana, simpang tiga. Karena kadang-kadang di simpang tiga tertentu, di simpang empat tertentu itu tidak tidak sama ya. Ada yang kemudian nyalanya sesuai arah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam, ada yang juga yang beda-beda. Kayak di simpang 4 Es Parman Banjarmasin itu ada yang kemudian di beberapa simpang itu tidak boleh belok kanan. Jadi dia hanya bisa lurus kalau mau ke arah kanan atau ke arah kiri boleh ya, ke arah kanan itu harus muter dulu. Tapi kalau di beberapa perempatan umumnya itu ya, itu kita bisa bebas belok kiri, boleh jalan terus gitu kan. Itu kayak Palui ya. Udah Palui itu bingung. Mau belok kiri suruh jalan terus gitu. Itu nggak sampai-sampai jadinya. Itu guyonannya saya di rumah gitu. Masa suruh kita mau belok kiri suruh suruh jalan lurus gitu kan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan turn left, go ahead gitu kan, ya kan. Kalau mau belok kiri silahkan gitu kalau bahasa ini. Tapi kalau di Indonesia nggak, jalan lurus, salah. Belok kiri, jalan lurus, jalan terus, jalan ya kan, ya. Belok kiri, jalan terus. Kok saya mau belok kiri, kok suruh jalan terus gitu kan? Aneh jadinya. Ya. Baik. Baik, ini sekali lagi balik ke sini. HB 2000 itu pakainya ini dulu ya, namanya pot paralel. Habis itu kami berganti lagi ke sini. Ini pot serial namanya. Jadi 2007 itu sudah ganti ke sini. Jadi 2004, 2005, 2006, 2007 sudah pakai ini, pot serial. Kemudian di mana lagi ya? Tadi pakai ISP. Nah, sudah saya hapus ya di sini. Habis itu kita pakai yang in system programming yang eh, nah ini ya. Kalau HB 2000 ya, mohon maaf, itu kita pakainya pakai gini. Nah, ini pakai ini. Jadi kalau di Windows kita, di sistem operasi kita, kita pakainya command Windows ini ya, CMD. Jadi di search-nya ini diketik CMD, kemudian masuk ke Windows Prompt atau Command Prompt ini. Jadi programmernya itu dijalankan dari sini. Tidak ada Windows atau tampilan GUI-nya seperti yang ada sekarang ya. Kita jalannya di sini. Ngetiknya kemudian di Notepad. Tahu Notepad? Tahu ya Notepad. Kalau Notepad disimpan, nanti ekstensi filenya adalah TXT ya kan. Nah kemudian karena kita menggunakan bahasa assembly waktu itu, kita harus simpan dengan nama .k51 karena si mikrokontrolernya pakai seri 51. Dia pakai H51. Kemudian nanti kita ketik lagi di situ, compile atau konversi ke latih yang ekstensinya hex ini. Kemudian baru kita konversi lagi ke latih.bin. Jadi ini tidak bisa langsung dari sini, atau ini juga ini harus dari sini. Jadi makanya berurutan dia dari H51 dikonversi ke .hex, hexa filenya, kemudian dikonversi lagi ke biner, baru dari biner dia akan terjemahkan lagi ke bahasa mesin. Bahasa mesin itu yang kemudian masuk ke mikrokontrolernya, Nah, jadi pakai ini dulu. Ini kalau kawan-kawan belajar jaringan kan Prom ini kan berguna untuk misalkan IP config ya. Ini untuk mengetahui. Nah, ini gini-gini. Jadi pakai pakai ngetik manual perintah convert, kemudian upload atau download, kemudian atau apa lagi, misalkan format ini dan seterusnya ya. Dulu pakai ini. Habis itu setelah kemudian perkembangan ini yang menggunakan ISP ya itu sudah pakai kemudian ada Windows-nya. Makanya serinya di sini pakai HB2000W. Maaf saya tertulisnya 200 kurang nolnya. Itu sudah pakai ada aplikasi yang kemudian kita bisa gunakan menggunakan ada Windows-nya gitu ya, Windows. Ada UI-nya, user interface-nya. Nah, itu masih belum pakai bahasa C ya. Kemudian kita pakai ISP itu yang pakai AVR itu kemudian baru menggunakan eh, C, bahasa C. Itu oh ya ini ada C-nya yang 2000 tuh kayaknya C awal itu. Nanti beda C-nya dengan C AT Mega. Saya sudah agak lama jadi sudah agak lupa juga. Ini HB2000W ya. Jadi dia bisa dipasangi chip 89C51, 52, S51 dan S52. Ini programnya. Yang 2000 saya tidak ingat persis belum mungkin tidak sempat memotong, mungkin sudah lama sekali itu ya. Yang ini sempat saya foto dari Banjarmasin dan masih ada waktu itu barangnya ini.
Ini yang digunakan ya di 2007-an kurang lebih, 2007. Atau masih di 2005-an. Nah, berikutnya yang sudah pakai AVR ini, yang programmer 8535 saya juga belum sempat foto ya. Yang ini tadi yang pakai 89C51, yang AVR 8535 saya belum sempat foto eh, boardnya. Nanti kawan-kawan bisa cari saja ya. Nah, tidak ada di sini ya. Mungkin lupa saya bahwa ada di box satunya kayaknya. Iya, tidak ada di sini. Ada papannya mirip seperti ini, mirip warnanya merah. Itu yang untuk 8535. Yang sedangkan ATMega 168 itu kita sudah pakai yang, bentar ya. Nah, ini dia. Ini tahun 2011 2012. Kita sudah pakai ini. Tapi setelah itu kemudian setelah belasan tahun, waktu tahun kemarin itu dicoba dipakai beberapa di antaranya, ini sudah ada yang juga rusak. Yang namanya barang walaupun tidak dipakai karena sudah lama ya, ada panas dingin segala macam, bisa juga rusak. Ini isinya. Saya tidak jelaskan secara detail ya. Kemudian saya takut kelewatan, kita sampai jam berapa? Jam 12.20 ya. Sebentar lagi ya, bentar ya. Biar tidak nanggung penjelasannya. Nah, ini adalah microcontroller programmer yang kemudian sudah lengkap di dalamnya. Jadi kami gunakan ini di tim robotika itu sejak tahun 2000 itu ya, 2012 kalau tidak salah, di bahkan 2011 di Palu. Palu, kemudian 2012 di Makassar di Ujung Pandang, kemudian 2013 di Bali, 2014 di Lombok, masih pakai ini. Kenapa pakai ini? Karena di situ ada driver motornya. Jadi kami tidak perlu pakai eksternal modul lagi untuk driver motor, kan sudah ada di situ. Lengkap ya di situ. Kemudian yang pasti di situ punya apa namanya, USB port yang kemudian kita bisa gunakan. Dia pakai kabel kabel printer ya, kabel printer. Dia ada USB Type B-nya di situ. Sama seperti ini masih nih. Kalau kawan-kawan lihat ya, USB Type B-nya masih ada. Jadi ini masih ada yang mempertahankan ini. Tapi yang sekarang-sekarang itu sudah ganti pakai USB Micro. Bahkan ada yang pakai Type C. Tapi nggak ada yang pakai Lightning. Nggak ada. Adanya Type C Micro sama Type A. Pakai Lightning belum ada. Karena memang tidak sampai ke sana. Tapi softwarenya kembali baik. Saya lanjut dulu karena ini kawan-kawan bisa baca. Yang sekarang kita gunakan yang ini ya. Ini. Ini harga modul mikrokontrolnya sendiri yang Arduino Uno itu murah. Tadi kalau saya cek di toko online itu harganya, bentar ya. Ini paling kira kurang lebih segini ya harganya, 48.000, tidak sampai 50.000. Nanti saya akan sampaikan waktu zaman saya dulu belinya 400.000. Itu 25 atau 26 tahun yang lalu. Harga chipnya aja 40.000 waktu itu ya. Jadi lumayan banyak dulu modalnya untuk kemudian ini. Baik, itu kalau nanti kawan-kawan beli di ini ya di pasaran. Baik, kita lihat dulu terkait dengan softwarenya. Ini softwarenya yang kita gunakan adalah Arduino IDE versi 234. Tapi kalau bisa MATLAB yang kemarin yang sudah install jangan dihapus dulu ya. Kita pakai lagi yang 2013 itu. Insya Allah kalau misalkan memungkinkan, kita akan buat GUI ataupun interface ataupun UI yang kemudian nanti terhubung ke microcontroller. Jadi tidak hanya sekedar kawan-kawan, mungkin kalau di Polyban atau di yang lain hanya belajar sampai Arduino-nya aja gitu kan, misalkan gitu. Kita atau saya mencoba membuat inovasi lagi di tahun ini atau di semester ini biar kawan-kawan kemudian punya sesuatu yang berbeda gitu. Jadi sesuatu yang kemudian bisa membedakan antara yang ada di luar sana dengan di sini. Jadi kalau misalkan nanti ditanya belajar mikrokontroler nggak belajar, aplikasinya apa Arduino, apalagi aplikasinya pakai MATLAB misalnya. Oh, kok bisa pakai MATLAB ya? Dan itu yang membedakan kampus kita dengan kampus yang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya saya juga buatkan modulnya untuk kemudian kawan-kawan bisa memprogram apa namanya Arduino-nya ini. Kemudian nanti setelah kita upload ke mikrokontrolernya, kita juga bisa kendalikan nanti dari MATLAB. Karena saya pakai itu juga waktu penelitian di 2014 sampai 2017 itu untuk kemudian mengolah citra ya. Jadi kalau misalkan nanti kita inginkan kalau kedetek mukanya Putu itu bunyinya ini. Kalau kedetek mukanya siapa nanti bunyinya apa lagi? Misalkan gitu ya. Nah, apa bunyinya apa? Ya, nanti kawan-kawan bisa berkreasi sendiri ya. Intinya kemarin kita contohkan ini contohnya. Bahkan kemudian nanti bisa pairing otomatis ya kita bisa setting nanti. Oke, sampai situ dulu. Jadi nanti, oh ya sebentar.
biar tidak penasaran, tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Yang ada di laptop saya ini serinya 232 ya, 232. Ya, yang di laptop saya serinya 232. Yang ada sekarang di eh, di websitenya itu adalah seri 23.4. Nanti kawan-kawan kalau download boleh pilih, nanti di situ ada yang seri yang sebelumnya, atau biasanya males ya milih-milih yang lama, itu yang sudah langsung aja versi yang terbaru yang 234. Bahkan ada yang berbasis Android. Tapi saya belum pernah nyoba kemudian memprogram kayak Android itu colok ke itunya bisa nggak gitu. Belum pernah nyoba saya. Karena harus pakai kabel misalkan Type-C itu micro USB gitu kan. Itu agak sulit dicari kabelnya itu. Kalau USB-C itu ya USB-C mungkin banyak ya dijual di pasaran ya. Tapi kalau micro USB ke itu mungkin ada konverternya lagi dulu. Saya belum pernah nyoba ya, belum pernah nyoba. Nanti kalau kawan-kawan kemudian punya kesempatan dan punya kabelnya itu bisa dicoba. Jadi USB Type-C yang ada di sini kemudian colok ke sini ya. Ini kan colokannya. Nah, kalau yang ada ini kan kabelnya ini kabel data ini. Ini micro USB itu biasa ini kabel charger biasa. Tapi bukan, kabel data biasa. Beda ya kabel charger dengan kabel data. Kabel charger ini isinya ada 7 atau 6 ya. 6 pin di dalamnya. Kalau kabel charger hanya ada 2 pin, positif negatif gitu. Jadi kenapa harganya murah kadang-kadang itu karena hanya kabel ngecas saja, charging aja, nggak bisa data. Jadi saya minta ke Parusan, tolong pastikan ke penjualnya itulah kabel data. Kemudian Parusan setelah datang juga nyolok ke handphone atau ininya nyoba. Karena kalau misalkan ini kabel charger itu dipasang ke microcontroller nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa. Nanti kalau kebetulan punya untuk membuktikannya ya, ini nggak ini hipotesisnya kan, kalau kabel charger tidak bisa dipakai untuk kabel data. Berarti nanti bawa kabel charger aja, colok ke sini, kemudian diprogram dari Arduino RDA-nya. Bisa apa enggak? Baik, karena sudah waktunya habis, saya minta maaf harus menggunakan waktu berapa menit ini. Ya, di pertemuan yang lalu sampai berpuluh-puluh menit ya. Hari ini karena tadi sudah saya tanya udah jam berapa. Dan nanti kawan-kawan tolong di-download aplikasi ini, diinstal di laptopnya masing-masing. Jangan sampai nanti mau ujian akhir baru install ya. Saya ingatkan ini. Ya. Jangan sampai ujian akhir baru install bingung nanti Pak ini installnya di mana, downloadnya di mana. Aduh, kenapa baru sekarang gitu ya. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala juga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tolong download dari sekarang, install di laptopnya, belajar gitu. Dan syukur-syukur kalau misalkan nanti diajak praktikum di kelas itu sudah disediakan alatnya, disediakan modulnya, dicontohkan programnya, kemudian diminta untuk mempraktekkan langsung. Jangan sampai tidak. Jangan sampai nanti mau ujian akhir, Bu, Pak, saya minta tolong beri kesempatan untuk belajar di lab. Susah itu kita nggak bisa lagi. Nanti kampus tidak akan mau lagi kemudian memberi kesempatan karena komputer yang misalkan disediakan di lab nanti ya itu kan sudah disetting tuh untuk ujian akhir semester. Kalau diutak-atik lagi pas rusak, nah masalah kan kasihan. Jadi tolong sekali lagi install dari sekarang ya dari sekarang. Ya kalau tidak sekarang nanti habis ini. Kalau tidak habis ini nanti di rumah. Kalau tidak habis di rumah nanti setelah buka puasa gitu ya. Nanti habis tarawih. Habis santai-santai ngopi itu kan habis tarawih kemudian download install. Kalau terlalu berat mendownloadnya di kos dan menghabiskan banyak kuota di kampus di sini salah satunya kemudian mendownload nanti di copy lewat flash disk. Ya, seperti itu. Kalau misalkan terlalu berat sekitar 200 megaan misalkan nanti cari aja versi yang lebih lama itu. Biasanya lebih lebih kecil ukuran filenya. Baik, sekira itu dulu ya. Mohon maaf. Bau asapnya menyengat dari luar. Saya buka dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di online ya minggu depan insya Allah. Jadi tolong yang tidak hadir nanti dikabari. Jangan sampai nanti mereka marah-marah. Oh, kenapa tidak tidak kuliah? Tidak dikabari dulu. Padahal gitu. Ya, insya Allah minggu depan online. Karena apa? Karena ada sebagian yang sudah mau pulang kampung. Ya, terima kasih dulu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Sampai nanti di pertemuan habis Lebaran ya, insya Allah ya kita ketemu lagi. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Sampai ketemu. Ya, presensi sebentar ya. Saya lupa. Sebentar ya. Halo. Assalamualaikum. Masuk sini ada WC-nya.
Ada nggak apa menguntungkan ini? Yang sini kelas. Bentar ya presensi. Eh, tuh, sebentar.